Deddy Corbuzier resmi dilantik sebagai staf khusus Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin pada 11 Februari 2025. Selain Deddy, ada 5 staf sus lainnya yang juga diangkat untuk membantu tugas Menhan. Sebagai staf sus, Deddy akan mendapatkan gaji pokok antara 3,7 juta rupiah hingga 6,1 juta rupiah per bulan, ditambah tunjangan kinerja yang mencapai 29 juta rupiah per bulan. Selain itu, ia juga berhak atas berbagai tunjangan lain seperti tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, hingga gaji ke-13 dan THR. Jangan sampai di tengah keinginan pemerintah untuk melakukan pengetatan anggaran di semua lini, tapi pada saat yang bersamaan akan ada tambahan pengangkatan staf sus baru di kementerian-kementerian lain yang justru ini akan bertolak belakang dari cita-cita dan keinginan untuk melakukan efisiensi. Salam logika. Memang gua tidak pernah sekalipun seumur hidup memilih 08 selama pemilu. Cuman gua nggak nyangka saja sebercanda itu 08 dalam memimpin Konoha. Berbicara tentang efisiensi, tiba-tiba 08 mengangkat Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Kabinet obesitas berbicara tentang efisiensi. Ibarat kata, orang yang selalu BO sembarangan lalu mengkampanyekan untuk menjaga lingkungan hidup. Sudah bokeh, baru berbicara tentang penghematan. Itu kan namanya TOLOL. Kalau maksud 08 mengangkat isu efisiensi hanya untuk menutupi isu pagar laut, Anda berhasil, Pak. Tidak ada seorang pun sekarang yang ngomongin tentang pagar laut. Gitu aja, Pak, terus. Sampai ramalan Bapak bahwa 2030 Konoha bubar akan terwujud, Pak. Saya tidak akan mengambil gaji untuk saya pribadi sama sekali. Pertama gini, ini yang jadi staf sus bukan hanya saya, ada 5 orang. Tapi saya tahu kalau berita saya yang diangkat pasti heboh gitu. Dan 5 orang ini, 4 orang lah ya, kalau saya nggak dianggap nggak apa-apa. 4 orang ini luar biasa, mereka emang orang-orang yang luar biasa. Kalau saya nggak dianggap nggak apa-apa. Tapi kalau masalah efisiensi saya mau jawab. Jadi gini, saya sejak awal juga sudah mengatakan kepada Kementerian Pertahanan bahwa saya tidak akan mengambil gaji atau apapun itu yang sifatnya material untuk saya pribadi sama sekali. Saya tidak akan mengambil apapun. Tidak akan. Kenapa? Karena pertama, saya tahu bahwa saya tidak membutuhkan itu. Kedua, saya tahu bahwa masyarakat lebih membutuhkan tersebut. Dan kalau mau bicara gaji dan sebagainya, saya juga banyak kok bantu orang, tapi nggak saya kontenin. Ya. Dan kalau mau bicara saya ngambil gaji, coba Anda cek saya bayar pajak setahun berapa, silahkan dicek. Sekalian cek net worth saya berapa. Jadi saya nggak ngambil gaji, materi apapun nggak akan saya ambil. Tenang aja, tenang. Kemarahan itu ditambah lagi dengan ditunjuknya Deddy Corbuzier menjadi staf sus Kemenhan. Padahal lagi efisiensi. Ada sejumlah jawaban yang muncul. Wamenhan Marsikal Madya TNI Purnawirawan Doni Ermawan Taufanto mengatakan bahwa alasan di saat lagi efisiensi Deddy Corbuzier kemudian ditunjuk menjadi staf sus Kemenhan, yang berarti nambah lagi orang yang masuk ke jajaran, adalah karena masih ada ruang dalam anggaran Kemenhan. Itu katanya dia. Juru bicara kantor komunikasi Presiden Prita Laura mengatakan bahwa ditunjuknya Deddy Corbuzier itu akan menjadi komunikator yang efektif karena dia punya followers yang banyak sekali dan subscriber yang banyak. Tapi mari kita ngomong apa adanya saja. Kita mendingan jujur aja kepada seluruh rakyat Indonesia. Alasan kenapa Deddy Corbuzier dipilih menjadi staf sus Menteri Kemenhan adalah justru karena efisiensi. Karena dia sudah kaya. Karena dia kaya, dia nggak perlu mobil dinas, dia nggak perlu rumah dinas, dia bahkan nggak perlu anggaran. Saya bahkan yakin dia juga tidak akan menerima gaji. Saya yakin. Karena kalau dia terima gaji, maka video dia kemarin jadi berubah makna. Pertanyaannya, kenapa Anda nyerang sambil nyari makan? Kalau dia terima gaji, berarti sekarang kita mengerti. Tadi ketika dia ngomong, ketika menyerang sambil dibayar, ternyata dia ngomongin dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang efisiensi anggaran yang sudah diputuskan oleh pemerintah, terutama efisiensi untuk semua kementerian dan lembaga. Ya, tentu saja banyak pihak yang menyambut dan mensupport. Karena memang selama ini anggaran kita itu digunakan untuk sesuatu yang tidak terlampau berguna untuk kepentingan rakyat langsung. Seperti yang selalu dikeluhkan oleh Prabowo, banyak sekali anggaran-anggaran tidak penting untuk kebutuhan seminar, FGD, ke luar negeri, sosialisasi, pengawasan, dan seterusnya. Hal-hal yang semacam itulah yang dalam banyak hal membuat anggaran kita terlampau boros, buang-buang, dan kemudian yang paling penting, tak ada gunanya untuk kepentingan rakyat secara langsung. Jadi tidak mengherankan ketika kebijakan pengetatan anggaran, efisiensi di semua kementerian dan lembaga, banyak orang yang support dan senang. Terutama anggaran ke depan itu adalah untuk kebutuhan yang
bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat. Misalnya untuk kebutuhan makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian renovasi sekolah, bikin sekolah, kemudian hal-hal lain yang kemudian itu bersentuhan dengan hal-hal yang selama ini menjadi kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat secara umum. Jadi dalam konteks itu niat baiknya tentu saja sangat diapresiasi terkait dengan efisiensi itu. Makanya Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, kebijakan ini membuat raja-raja kecil tidak happy. Saya menyebut raja kecil itu adalah birokrasi, oknum ASN yang memang selama ini menikmati betapa mewahnya anggaran mereka, tapi seringkali tidak berbanding lurus dengan kebijakan-kebijakan yang langsung bersentuhan dengan yang dihadapi oleh rakyat. Tapi soal efisiensi itu mesti hati-hati. Jangan sampai misalnya persoalan efisiensi ini justru menimbulkan persoalan baru. Karena kalau kita melihat kecenderungan rata-rata belakangan ini kan satu persatu sudah mulai ada kelihatan yang ini yang saya perlu butuh mitigasi sehingga efisiensi ini tidak menimbulkan masalah baru. Misalnya beberapa waktu yang lalu akibat efisiensi itu kan karyawan-karyawan yang di TVRI ataupun RRI kan sempat mau dirumahkan, tapi kemudian direvisi, tidak jadi dirumahkan. Artinya apa? Dikhawatirkan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah justru akan membuat problem baru seperti PHK di sejumlah lembaga dan kementerian. Jangan sampai efisiensi itu justru menimbulkan pengangguran akibat dari PHK yang kemudian terjadi di berbagai tempat. Ataupun misalnya ada tenaga-tenaga honorer yang kemudian sudah mulai melakukan demonstrasi, misalnya khawatir mereka itu terdampak ya terkait dengan efisiensi ini. Artinya apa? Itulah yang saya sebutkan. Jangan sampai persoalan efisiensi itu justru membuat ada problem lanjutan seperti pengangguran ataupun PHK. Itu yang saya kira perlu antisipasi yang tidak gampang. Bahkan pengakuan Menteri Perguruan Tinggi dan Ristek kan, kalau soal bagaimana efisiensi ini juga berlaku untuk bantuan perguruan tinggi, ya, bantuan operasional perguruan tinggi, inilah yang kemudian dikhawatirkan bahwa biaya kuliah juga akan naik. Padahal kita tahu pemerintah kita itu persoalan kuliah, persoalan pendidikan itu adalah sesuatu yang sangat mudah diakses, murah dan kemudian memungkinkan semua rakyat kita itu bisa menikmati pendidikan tinggi. Jadi hal-hal yang semacam ini kalau betul pengakuan-pengakuan yang sudah mulai bermunculan di mana-mana, efek efisiensi itu tidak dimitigasi, tidak diinvestigasi, khawatirnya menimbulkan problem-problem yang berkelanjutan. Jadi pengakuan di sejumlah pihak ataupun peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi itu dikhawatirkan akan terjadi di tempat-tempat yang lain. Ini kan hampir kejadian ketika misalnya ada curhat dari pegawai RRI ataupun TVRI, mereka di PHK tapi untungnya tidak lagi di PHK akibat efisiensi gitu ya. Ataupun pengakuan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ristek ini sangat khawatir kalau kemudian bantuan operasional untuk perguruan tinggi juga dipangkas 50%, maka ini akan berdampak pada biaya kuliah yang juga akan naik. Jadi kekhawatiran semacam ini perlu dipikirkan. Artinya niat baik pengetatan anggaran, efisiensi anggaran, ini tentu harus dibarengi dengan supaya tidak ada persoalan-persoalan lain yang kemudian hari itu justru akan menimbulkan problem-problem lainnya. Jadi di situ kan pentingnya bagaimana efisiensi itu. Meski pada saat yang bersamaan efek efisiensi itu ya mungkin sudah mulai ada ajakan-ajakan dari Badan Kepegawaian Nasional. Jadi kerja yang khususnya untuk ASN kerja 3 hari masuk kantor tapi 2 harinya bisa bekerja dari mana saja, bisa dari rumah, bisa dari jalan atau bisa dari tempat manapun. Itu kan efek dari upaya-upaya untuk melakukan pengetatan. Jadi dalam konteks itulah menurut saya wajar kalau kemudian ada pertanyaan quo vadis atau mau kemana tujuan dari efisiensi itu. Ya tentu tujuannya adalah untuk bagaimana anggaran kita yang berlimpah, anggaran kita yang banyak selama ini langsung down to earth, langsung menyentuh terhadap kebutuhan-kebutuhan langsung yang dibutuhkan oleh rakyat. Semua yang gratis-gratis itu, makan gratis, kesehatan gratis, dan seterusnya, itu tujuan efisiensi. Tapi sekali lagi yang perlu diantisipasi, jangan sampai pengetatan anggaran ini justru akan menimbulkan problem-problem baru. Misalnya soal PHK, kemudian akan berdampak bagaimana misalnya biaya kuliah akan semakin potensial naik dan seterusnya. Nah yang kedua yang paling penting, menjadi paradoks sebenarnya ketika ada keinginan pemerintah untuk melakukan efisiensi. Tapi kan kemarin kita melihat dari dekat, justru ada pelantikan dan pengangkatan sejumlah staf khusus di Kementerian Pertahanan, di Kemenhan. Ini adalah pemandangan yang menurut publik bertolak belakang. Satu sisi ingin efisiensi, ini kok justru ada penambahan staf khusus. Mestinya
hal-hal yang semacam ini itu ditunda. Minimal setelah misalnya persoalan efisiensi itu tidak lagi terjadi dan ketika postur anggaran kita itu sudah tersedia dan baik-baik saja. Sebenarnya persoalan pengangkatan staf sus nggak ada persoalan. Mau nambah 4, mau nambah 5, mau nambah 10. Yang penting menjadi support kemajuan dan bagaimana kinerja kementerian, saya kira nggak ada soal. Yang menjadi soal itu adalah soal timing, ya, soal waktu. Ketika pengangkatan 4 staf sus ini di tengah upaya efisiensi tentu menjadi tanda tanya publik. Apakah ini yang disebut dengan efisiensi? Satu sisi negara kita itu diperketat anggarannya, tapi pada saat yang bersamaan misalnya ada pengangkatan sejumlah staf-staf baru untuk menjadi support kinerja kementerian. Jadi wajar kalau kemudian bicara tentang efisiensi belakangan ini muncul pertanyaan-pertanyaan lanjutan, pertanyaan-pertanyaan kritis terkait dengan kebijakan-kebijakan lain yang justru kontradiktif, justru bertabrakan satu sama yang lain. Bahkan mulai muncul tuh perbandingan-perbandingan dengan negara lain. Di tempat lain misalnya sebut saja di Vietnam yang disebut dengan efisiensi, justru mereka itu memangkas kementerian, menterinya yang banyak kemudian disederhanakan, menterinya yang banyak kemudian dikecilkan, banyak menteri yang kemudian disatukan dan seterusnya. Tentu dengan tanpa maksud ingin membandingkan dengan negara yang lain, tapi secara prinsip pastinya di negara kita ini soal efisiensi punya roadmap, sudah punya bayangan dibandingkan negara-negara yang lain. Bolehlah di Vietnam yang disebut dengan efisiensi itu jumlah kementeriannya dipangkas, tapi tidak terjadi di Indonesia. Tapi ala kulli hal, persoalan efisiensi tentu wajib dilakukan karena memang kondisi APBN kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai justru persoalan efisiensi ini jangan menimbulkan persoalan-persoalan lain. Yaitu apa? PHK, kemudian akan muncul pengangguran baru, biaya kuliah yang kemudian dikhawatirkan naik dan seterusnya. Itulah yang saya sebutkan pada saat yang bersamaan. Jangan sampai di tengah keinginan pemerintah untuk melakukan pengetatan anggaran di semua lini, tapi pada saat yang bersamaan akan ada tambahan pengangkatan staf sus baru di kementerian-kementerian lain yang justru ini akan bertolak belakang dari cita-cita dan keinginan untuk melakukan efisiensi. Jadi wajar kalau muncul belakangan ini yang mengatakan, jangan-jangan hanya di sana yang terjadi efisiensi, tapi tidak di sini. Karena di sini bukan efisiensi, yang terjadi adalah pelantikan staf-staf yang baru. Tapi ala kulli hal, pengetatan itu penting, efisiensi itu penting supaya dana kita itu yang selama ini dialokasikan untuk sesuatu yang hura-hura dan tidak penting, jalan-jalan, seminar-seminar, itu langsung dialokasikan untuk kebutuhan langsung rakyat Indonesia. Tapi catatannya yang paling penting, perlu mitigasi, perlu antisipasi. Jangan sampai efisiensi anggaran ini justru menimbulkan masalah-masalah baru di kemudian hari. Saya sebagai mantan gubernur Jakarta kan dulu ya, ini kan banyak efisiensi mas di lembaga gitu kan. Oke, nggak mau nih. Buat IKN imbasnya mas kan sebagai calon ibu kota. Saya udah ngomong dari dulu soal IKN. Berarti no komen ya? No komen. Pakai yang sudah pernah saya katakan. Kita punya sumber daya yang terbatas, yaitu namanya anggaran. Lalu kita punya kebutuhan yang banyak. Pertanyaan kita, dengan sumber daya terbatas, kebutuhan yang banyak, yang mana yang mau dibiayai? Oh, kita punya keinginan A, B, C, D, tapi keinginan itu belum tentu kebutuhan. Betul tidak? Nah, menurut kami yang harus dibiayai sekarang adalah yang menjadi kebutuhan. Pertanyaan kemudian, apakah membangun kota baru itu kebutuhan? Belum, itu keinginan iya, tapi kebutuhan? Tidak ada kebutuhan itu. Di sisi lain, bukan hanya masyarakat di luar Kalimantan, di Kalimantan sendiri ada kebutuhan membangun jalur transportasi antar kota se-Kalimantan. Ada kebutuhan memperbaiki sekolah-sekolah rusak se-Kalimantan. Ada kebutuhan membangun puskesmas di setiap desa dan kecamatan se-Kalimantan. Jadi dari Kalimantan sendiri itu banyak kebutuhan mendasar belum tercukupi. Apalagi bila kita masukkan yang di luar Kalimantan, di Nusa Tenggara masih banyak PR yang harus kita lakukan. Karena itulah kenapa saya melihat alokasi anggaran kita itu sebaiknya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang urgen, kebutuhan-kebutuhan mendasar, supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Prabowo Subianto melantik, mengangkat Deddy Corbuzier sebagai staf di Kementerian Pertahanan, dan itu sudah dilantik beberapa hari lalu. Tentu ini mengundang pertanyaan cukup besar
dari para netizen dan juga publik di tanah air, karena apa sih urgensinya Deddy Corbuzier ini langsung mendapatkan pangkat setinggi itu tanpa melalui jenjang karir berdarah-darah dibanding para tentara yang memang meniti karir dari awal. Itu satu sisi yang dikritik oleh para netizen, dan di sisi yang lain ini juga mengundang pertanyaan karena baru-baru ini beberapa waktu lalu ya Deddy Corbuzier juga mendapat respon dan dari sebuah pernyataan yang dipandang sangat kontroversial saat memberikan respon atas seorang anak SD yang diwawancarai, dan dalam video itu anak ini tidak menghabiskan, bahkan tidak menyentuh makanannya yaitu ayamnya, dan saat ditanya kenapa tidak memakan, maka dengan polosnya, biasalah semua anak-anak tidak bisa berbohong, tidak bisa dipoles, dia akan menjawab apa adanya, dan tentu anak itu menjawab bahwa rasanya gitu tidak enak dan aneh gitu ya. Nah, untuk itulah Deddy Corbuzier merespon dengan marah dan membandingkan seketika dengan anaknya Azka, di mana ketika dulu Deddy Corbuzier syuting, anaknya ini ikut, dan juga saat waktu makan anaknya memakan nasi kotak sama dengan apa yang dimakan oleh artis-artis lainnya, dan ini tentu sangat tidak apple to apple karena anak SD ini memang harga makanannya 10.000, dan netizen juga sepertinya tidak percaya apakah makanan kotak nasi kotak para artis itu ketika syuting harganya 10.000 atau apa. Dan di sini juga sisi yang kurang tepat karena Deddy Corbuzier merespon seperti cukup emosional dan mengeluarkan kata-kata yang tidak bijak, yang tidak pantas seharusnya dikeluarkan dari lisannya seperti public figure Deddy Corbuzier, karena dengan kata-kata seperti itu, apalagi menurut pengamat politik Adi Praitno juga, bahwa anak itu memang tidak punya kepentingan politik apapun. Dia mengucapkan dengan polos apa adanya dan tidak punya tujuan-tujuan politik tertentu, apakah itu untuk merusak citra presiden atau pejabat, atau ingin membuka ke publik dengan niat bahwa inilah program makan bergizi gratis apa adanya. Dia tidak punya tujuan-tujuan tertentu selain menjawab apa adanya, dan itulah yang dikritik oleh netizen. Kenapa setelah kontroversi itu Deddy Corbuzier diangkat menjadi staf sus, ya staf khusus di Kementerian Pertahanan. Sekian, terima kasih.